Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok ASIK atau Analisis Sistem Informasi dan Komunikasi kelas A akan mempresentasikan sistem informasi berbasis media sosial di Karang Taruna RW 9 Pasir Bogor. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari Rizky Muhammad Alamsyah, saya dengan NPM 100-800-19356, ada Muhammad Risya Budiawan dengan NPM 100-800-19359, ada Muhammad Rizky K 100-800-19360, dan ada Garsi Atara 100-800-19362. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh profil Karang Taruna RW 9 ini. Karang Taruna adalah sebuah organisasi kepemudaan di Indonesia. Organisasi kepemudaan di Indonesia yang merupakan wadah pengembang generasi muda non-partisipan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas sosial sederajat. Mungkin tanpa basa-basi lagi, langsung masuk ke profil Karang Taruna RW 09 ini. Karang Taruna Kelurahan Mekarjaya, unit teknis RW 9 dengan nama Nevaspor merupakan harapan bagi Karang Taruna unit teknis RW 9 Pasir Bogor, Kelurahan Mekarjaya, agar dalam masa jabatan dan di masyarakat dapat bermanfaat dan mengembangkan semua potensi anak muda yang ada untuk mewujudkan RW 9 Pasir Bogor yang maju dan memiliki masyarakat yang sejahtera guna meningkatkan kesejahteraan sosial untuk pemuda. Boleh Garisya dilanjut? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Rizky Alamsyah sebelumnya. Lalu saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan hasil wawancara yang kami punya terhadap organisasi Karang Taruna Pasir Bogor. Untuk hasil wawancara kami dengan Rangga Dwi Payana ST selaku Ketua Karang Taruna Unit Teknis RW 9 dalam sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial. Terdapat beberapa permasalahan seperti konflik, penyebaran informasi yang tidak merata, dan lalu masyarakat era digital dan teknologi yang semakin berkembang. Lalu saya di sini akan menjabarkan konflik apa saja yang terdapat pada Karang Taruna Pasir Bogor. Yang pertama ada konflik dalam diri individu. Konflik yang terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Lalu yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Lalu untuk yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Lalu dan yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Konflik antar sekbid dan anggota. Sementara itu terdapat penyebab konflik dalam kepengurusan Karang Taruna RW 9 Nevaspor meliputi suatu situasi di mana tujuan tidak sesuai, keberadaan peralatan yang tidak cocok, lalu suatu masalah yang tidak terpatan status, yang tidak tepatan status, perbedaan pandangan, lalu adanya aspirasi yang tidak ditampung. Lalu kami akan menjelaskan penyebaran informasi yang tidak merata. Dalam hal ini, Karang Taruna Unit Teknis RW 9 Nevaspor terkadang juga terjadi penjaluran informasi tidak merata, seperti informasi bersifat internal maupun eksternal. Masyarakat era digital dan teknologi yang semakin berkembang. Karena sudah memasuki era digitalisasi dan teknologi yang berkembang dengan pusat Karang Taruna RW 9, kurang memiliki beberapa kemungkinan masalah. Salah satunya adalah informasi yang disuguhkan harus bersifat digital dan mudah untuk disebarkan luas, dan mudah untuk diakses oleh masyarakat RW 9 ataupun yang lainnya. Ya, mangga Rizky Kak, boleh.
Bismillah. Oke, konsep perencanaan informasi dan konsep sistem informasi. Perencanaan informasi adalah awal penentu tindakan, mempresentasikan tujuan dan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengendalian aktivitas dengan mengukur deviasi dan kinerja yang direncanakan dengan menginisiatif aksi perbaikan. Perencanaan sistem informasi menyangkut estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Karang Taruna Unit Teknis RW 09 Nevaspor memiliki beberapa tingkatan yang jika diuraikan sebagai berikut. Perencanaan strategis, perencanaan yang berhubungan dengan mempertimbangkan jangka-jangka sebagai contoh pembentukan visi dan misi. Perencanaan taktis berhubungan dengan perencanaan mencegah. Contohnya tujuan dan sasaran yaitu memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, keterampilan, advokasi, keagamaan, dan kesenian. Lalu ada perencanaan operasional. Berhubungan dengan keputusan jangka pendek, contohnya program kerja, proker penyusunan anggaran. Oke, bahasa selanjutnya ada konsep sistem informasi. Bentar, Bos. Konsep sistem informasi terdiri dari 3, yaitu input, proses, dan output. Inputnya, Karang Taruna RW 09 memiliki input data berupa surat perintah atau pemberitahuan mengenai sebuah kegiatan yang berupa kesosialan ataupun pengarahan dari Ketua RW 09 Pasir Bogor, Karang Taruna, Kelurahan Mekarjaya, dan Karang Taruna Kecamatan. Adapun proses dalam tahapan ini, surat perintah atau surat pemberitahuan dari Ketua RW 09 Pasir Bogor, Karang Taruna, Kelurahan Mekarjaya, dan Karang Taruna Kecamatan akan diolah oleh Sekretaris Bidang Dokumentasi dan Kominfo agar informasi dapat tersebar luas baik kepada internal, yaitu pengurus Karang Taruna RW 09 Nevaspor, dan eksternal, yaitu karta unit teknis lain ataupun warga sekitar. Di bagian output, setelah melalui proses, informasi biasanya akan dibagikan melalui aplikasi WhatsApp Group atau WAG, ataupun Instagram pribadi milik Karang Taruna, dan juga dilakukan secara konvensional berupa pengumuman yang berada di gedung serbaguna milik RW 09. Nah, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh saya. Sistem informasi dan pengambilan keputusan di RW 9 ini, pada karta unit RW 9 ini. Sebentar. Nah, yang pertama ini ada sistem informasi dalam Karang Taruna unit teknis RW 9 ini. Pengambilan keputusan dalam Karang Taruna RW 09 Nevaspor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada inteligensi atau intelligence, yang kedua ada rancangan atau desain, yang ketiga ada pilihan atau choice. Mungkin saya akan menjabarkan salah satu ketiganya. Yang pertama inteligensi, yaitu adanya aduan dari masyarakat sekitar, Ketua RW, Karang Taruna Kelurahan Mekarjaya, Karang Taruna Kecamatan Rancasari, dan aduan dari anggota ataupun sekretaris bidang dalam kepengurusan Karang Taruna unit teknis RW 9 Nevaspor ini. Dan yang kedua ada rancangan atau desain. Pada tahapan ini akan dilakukan beberapa evaluasi yang berupa musyawarah untuk mencapai mufakat atau persetujuan tindakan untuk menyelesaikan sebuah masalah baik itu internal maupun eksternal. Dan yang ketiga ada pilihan atau choice. Kemudian pada tahap ini pemimpin musyawarah akan menentukan beberapa keputusan berdasarkan atau menekankan pada pengujian alternatif tindakan berdasarkan fakta atau informasi yang jelas dan bukan hanya berlandaskan pada dugaan subjektif atau dorongan emosional.
Pemimpin dalam musyawarah ini tergantung pada masalah yang dihadapi oleh Karang Taruna RW 9 ini. Jika masalah yang dihadapi bersifat eksternal, akan dipimpin oleh Ketua Karang Taruna RW 9. Contohnya seperti surat aduan dari warga RW 9, Ketua RW 09, Karang Taruna Kelurahan Mekarjaya, Karang Taruna Kecamatan Rancasari. Namun berbeda jika aduan tersebut bersifat internal, seperti aduan seperti aduan dan konflik anggota ataupun sekretaris bidang dalam pengurusan Karang Taruna unit teknis RW 9, maka pengambilan keputusan akan diambil oleh wakil ketua. Dengan kata lain, keputusan ini bersifat terprogram karena keputusan yang sifatnya tidak selalu terjadi dan tidak berulang-ulang, dan keputusan banyak dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Garisya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi yang masih berjalan dalam Karang Taruna RW 9. Sistem informasi yang masih berjalan di Karang Taruna RW 9 ini sudah menggunakan teknik komputerisasi, yakni dengan memberikan informasi secara lengkap melalui aplikasi WhatsApp dan juga aplikasi platform Instagram pribadi milik Karang Taruna RW 9. Sistem informasi akan tetapi Karang Taruna RW 9 masih menggunakan sistem informasi yang bersifat konvensional, yaitu berupa pengumuman baik secara tertulis ataupun lisan. Media informasi konvensional masih digunakan karena dalam pelaksanaannya ada sekitar 30% warga RW 9 yang termasuk dalam usia lansia. Maka dari itu, sistem digital atau komputerisasi akan sulit untuk diterima. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis rancangan sistem sebagai rekomendasi. Untuk kedepannya, karena sekarang sudah banyak sekali warga RW 9 yang melek akan teknologi, maka Karang Taruna RW 9 ini akan membuat website resmi milik Karang Taruna RW 9 agar kedepannya masyarakat RW 9 dapat terpenuhi berbagai kebutuhan informasinya yang tersedia dalam website milik RW 9. Di sisi lain, Karang Taruna RW 9 akan mengajarkan ataupun mengadakan berbagai seminar pada warga RW 9 agar bisa mengolah informasi yang berbasis digital. Karena pada dasarnya masyarakat saat ini sudah dalam masyarakat digital. Lalu dari analisis kami akan Karang Taruna Pasir Pagor RW. Mungkin Ya. dilanjutkan oleh Muhammad Risya kesimpulannya sama Baik. saran untuk kesimpulannya. Baik. Untuk kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Risya Budiawan. Mangga, silakan. Ya, kesimpulannya adalah kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah ini bahwanya Karang Taruna RW 9 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari memiliki sistem informasi berbasis digital atau sudah menggunakan sistem komputerisasi yang dipadukan dengan sistem informasi konvensional. Terlebih karena masyarakat ataupun warga RW 9 sudah sangat melek akan teknologi. Di lain sisi, Karang Taruna RW 9 ini sedang melakukan riset untuk membentuk sistem informasi yang berbasis website agar warga RW 9 dapat terpenuhi akan informasi yang disuguhkan oleh Karang Taruna RW 9. Lalu sarannya, meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan atau keterbatasan dalam berbicara, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.